Foodies, siapa yang suka bete begitu kereta lewat? Apalagi kalau jadwal keretanya padat kayak komuter lain ya. Tiap menit kayaknya lewat terus tuh. Mondar-mandir kayak gosokan. Nah, kalau udah kejebak kayak begini, jangan sampai perut kosong, auto emosi jiwa nanti loh. Nah, mesti buru-buru cari yang lazis, oke? Dan udah pasti, enak. Aduh, Foodies, mau nyebrang dari tadi nggak bisa-bisa, palang pintu relnya keburu nutup. Udah 5 menit nungguin kereta dari tadi lewat mulu. Padahal udah keburu lapar dan nggak sabar pengen nyobain kuliner yang gurih dan juga renyah, tapi anget-anget juga nih. Dan ini jarang banget ada yang jual versi kaki limanya. Penasaran nggak sih kayak apa? Nanti kita samperin begitu kita nyebrang, nunggu keretanya lewat dulu. Tunggu ya Foodies ya. Nah, di pinggir rel kawasan Rajawati ada makanan yang biasanya cuma bisa ditemuin pas lagi kondangan atau acara kawinan nih Foodies. Beneran, ada gerobak kaki lima yang menyajikan Zuppa Soup. Si sup kental dari Italia dengan ciri khas pastry yang menutup di atasnya. Meskipun Zuppa Soup kaki lima ini masih terbilang baru, posisinya yang mencolok dan strategis bikin jajanan ini banyak penggemar loh Foodies. Ditambah lagi menunya yang beda ya dari pedagang kaki lima pada umumnya. Ah, ini dia nih. Misi Mbak, halo. Ini lagi nyiapin Zuppa Soup ya? Iya, betul. Nah, Foodies, kapan lagi nih kita nemuin Zuppa Soup versi kaki lima yang ada di pinggir rel? Karena kan biasanya kita kalau makan Zuppa Soup pasti di kondangan. Betul. Dan jarang-jarang banget nih ada yang kayak gini. Penasaran nggak sih bikinnya gimana? Aku boleh ikut bikin, Kak? Boleh. Nah, pertama ngapain nih? Yang pertama tentu aja mulai dari supnya nih Foodies. Sup ini buatan Kak Bunga sendiri loh, menggunakan cream soup atau sup kental yang terdiri dari krim plus tambahan tepung maizena. Terdapat juga sosis dan jagung nih sebagai isian tambahannya. Ih, sedap. Nah, Foodies, kan kita udah nuangin cream soupnya, terus lanjut step berikutnya adalah kita kasih pastry di atasnya. Nah, pastrynya bikin sendiri ya, Kak? Iya. Dan berarti khusus ya buat Zuppa Soup ini. Nah, pastry di atas Zuppa Soup ini dinamakan puff pastry, yakni adonan tepung yang dibuat berlapis-lapis dengan tambahan mentega. Sup dan pastry-nya udah, sip, tinggal dipanggang deh. Simple banget ya bikinnya. Zuppa Soup ini dipanggang selama 5 menit aja Foodies sampai pastry-nya mengembang sempurna. Jualan dari tahun berapa sih, Kak? Dari Lebaran 2020, Pak. Oh, berarti udah ada hampir 2 tahun dong ya? Iya, udah. Hampir 2 tahun. Dan idenya apa sih kok kalau Zuppa Soup kan biasanya kita nemuinnya yang kayak fancy di restoran. Zuppa Soup kaki lima Kak Bunga berada di seberang rel Jalan Rajawati ini buka mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Meski hanya berjualan selama 4 jam, seharinya laku sekitar 50 porsi. Wih, banyak juga. Buat Foodies yang pengen cari jajanan lain, gak perlu bingung ya. Di sekitaran Zuppa Soup ada banyak banget pedagang kaki lima lainnya. Nah, yang cukup menarik mata, persis di seberangnya nih, terdapat pisang goreng khas Sukabumi. Didatangkan langsung dari Sukabumi, pisang tanduk dan pisang kepok yang digoreng dadakan. Siap banget memanjakan perut selagi hangat. Yummy. Wih, udah jadi nih Zuppa Soupnya Foodies. Dan ada juga di sini pisang goreng Sukabumi. Tuh lihat tuh, fresh from the oven, masih ngembang banget nih pastry-nya. Daripada makin lama, langsung kita cobain aja ya Foodies ya. Lihat deh tuh Foodies, pastry-nya pada berjatuhan tuh. Karena emang wow, tuh. Ih, langsung ya kita makan. Ini ya, bayangin kalau kamu lagi lapar, perutnya kosong, terus disiram sama cream soupnya yang anget banget ini Foodies. Jadi kayak perutnya tuh langsung keisi dan ini enak banget. Ini isiannya tuh ada jagung sama sosis. Begitu kita suap tuh teksturnya masih berasa dan juga ditambah lembutnya krimnya nih. Ini enak banget sih Foodies. Wih, kombinasi perut kosong dengan makanan berkuah yang hangat emang gak ada duanya ya Foodies. Apalagi gurihnya cream soup berpadu dengan manisnya jagung dan si kenyalnya sosis, dijamin endes. Nah, kalau makan Zuppa Soup itu pastry-nya juga penting banget nih. Jadi selain
tekstur lembut dari krimnya ditambah sama renyahnya pastry yang berlapis-lapis ini jadi makin endul. Enak banget ini foodies. Bukan sup-sup namanya kalau nggak ada pastry-nya. Tingkat kenikmatan pastry ini terlihat dari kulitnya yang berlapis-lapis. Makin berlapis makin garing dan makin endelita. Supnya sendiri tuh udah enak, terus ditambahin sama pedesnya sambal itu jadi kayak udah enak, makin enak, double enaknya ini foodies. Jadi kalau aku sih lebih suka emang dikasih saus sambal dan emang ini jadinya makin nikmat. Ini nih namanya orang Indonesia. Emang ya makanan kudu ada pedes-pedesnya. Tenang aja bagi para pecinta pedes, biarpun ditambahin saus sambal rasanya nggak bakal nabrak kok dengan gurihnya si Zupasup. Kapan lagi foodies makan Zupasup yang kaki 5, terus juga udah gitu belakangnya ada rel. Jadi nambah kayak sensasi yang beda. Makan ditemenin sama kereta yang saling lalu lalang nih. Jadi lebih enak sama crowdnya dapat banget nih foodies. Suasana yang unik kayak begini ditemani kuliner yang gak kalah unik jadi pasangan yang cocok ya. Bikin makanan juga semakin nikmat. Pantes aja Julia semangat banget makan Zupasupnya. Bagi dong. Tada! Nih pas banget dessert pencuci mulut yang manis, pisang goreng Sukabumi. Langsung kita cobain ya. Kedengeran ya foodies suaranya. Keres krenyesnya tuh masih berasa banget karena itu barusan banget digorengnya ya. Jadi beneran renyah, udah gitu dalamnya tuh tekstur pisangnya masih yang nggak terlalu mateng. Jadi kalau digigit tuh masih berasa apa ya, padat gitu foodies. Ciri khas dari pisang goreng Sukabumi ada di bentuknya yang dipotong tipis-tipis kayak gini foodies. Beda dari pisang goreng Pontianak yang dibentuk mekar. Nah, pisang yang satu ini bikin makannya jadi lebih praktis dan lebih pas digigit. Pisang tanduk udah kita cobain, sekarang kita cobain yang pisang kepoknya nih foodies. Kalau dari ukuran kelihatan banget nih, yang ini pisang tanduk, ini pisang kepoknya. Jadi emang dia dipotong tipis-tipis, kecil-kecil gitu. Dan lihat tuh, wow. Kalau pisang tanduknya ini emang ciri khasnya adalah teksturnya yang lebih kriuk, lebih krenyes. Kalau ini nih, karena dia pakai pisang kepok, rasanya tuh lebih manis dan lebih lembut di mulut nih foodies. Jadi ini cocok banget buat jadi dessert hidangan kita kali ini. Sore-sore ditemani gorengan dan juga Zupasup. Siapa yang nolak foodies ya? Dan Zupasup ini paling nikmat selagi hangat. Wih, pokoknya the best lah. Apalagi Zupasup ini biasa dihidangkan di dalam gedung megah ya nggak sih? Justru sekarang bisa kita nikmati di pinggiran rel sambil melihat kereta berlalu lalang. Ini dia nih baru yang namanya menu receh tapi mantapnya pol. Nah, buat foodies yang pengen nyobain Zupasup, nggak perlu nungguin kondangan siapa gitu. Langsung datang aja ke Zupasup yang ada di pinggir rel Kalibata. Dan ini persis banget nih di seberangnya tuh. Kelihatan ya kereta lewat lalu lalang langsung ke Zupasup punya Kak Bunga. Dan harganya tuh juga murah banget. Kalau beli dua harganya cuma 25.000, terus bisa juga ditemenin sama dessert pisang goreng Sukabumi. Mantep banget. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.